Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'al hajja ila baitihil haram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat pagi hari ini dalam kultum pada minggu ini saya akan mencoba untuk mengemukakan tema tentang aspek-aspek multidimensional dalam berhaji. Berhaji merupakan puncak dari rukun Islam, yakni termasuk pada rukun Islam yang kelima. Dan berhaji itu sendiri merupakan amalan ibadah yang utama karena berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 3 amalan utama, yakni beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah, dan yang ketiga adalah haji yang mabrur. Oleh karena itu sangat jelas bahwa yang disebutkan oleh Rasulullah berhaji itu merupakan bagian daripada amalan utama yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aspek-aspek multidimensional dalam berhaji yang saya maksud? Yang pertama adalah haji mengandung aspek ruhaniyah. Artinya dalam berhaji itu harus didukung dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang suci, dengan tujuan yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan aspek-aspek ruhaniyah ini dapat mempengaruhi aktivitas seseorang dalam melaksanakan ibadah dan dapat mempengaruhi status seseorang setelah berhaji apabila dia ingin menyandang haji yang mabrur. Kemudian pemirsa rahimakumullah, aspek multidimensional yang kedua, bahwa haji merupakan ibadah badaniyah. Aktivitas dalam berhaji memerlukan energi yang cukup besar, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salah satu contoh misalkan dalam pelaksanaan tawaf, yang mungkin saja membutuhkan radius sekitar 2 km, tergantung jarak dia kepada Ka'bah. Selanjutnya dalam bersa'i, jarak antara Bukit Sofa ke Marwah kurang lebih 400 meter kali 7 kali, maka jika dijumlahkan hasilnya adalah kurang lebih 2,8 km. Ini menunjukkan sesungguhnya pada berhaji ada aspek badaniyah yang harus menjadi bahan perhatian bagi kita semua. Oleh karena itu, terkait dengan aspek yang kedua, ini maka sesungguhnya kita mendukung terhadap seseorang yang berorientasi untuk melaksanakan ibadah haji selagi usia muda. Dan ini didukung oleh Fatwa MUI nomor 2 tahun 2020 bahwa landasan yang dijadikan sebagai pedoman ketika seseorang usia muda mendaftar haji adalah bahwa kita tidak tahu apa yang akan menimpa kepada diri seseorang di kemudian hari, dan sesungguhnya ibadah ini adalah termasuk pada kategori amalan yang harus disegerakan. Aspek multidimensional yang ketiga adalah aspek maliyah, di mana berhaji memerlukan 2 hal esensial yang harus disiapkan. Yang pertama adalah terkait dengan kendaraan, baik itu perjalanannya, alatnya maupun keamanannya, dan yang kedua adalah pembiayaan. Dari aspek ini kita bisa tahu bahwa setoran awal haji saja itu saat ini berjumlah 25 juta. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat bagi seseorang untuk mendaftar haji. Tetapi pemirsa yang budiman, yakinlah bahwa sesungguhnya tidak semata-mata Allah membebankan kepada hambanya
kewajiban untuk berhaji kecuali Allah sudah bisa menghitung, mengukur bahwa hambanya bisa melaksanakan kewajiban ini. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani kepada hambanya di luar kuasanya. Oleh karena itu, kesimpulan daripada kuliah singkat ini adalah bahwa mari kita bersama-sama melakukan sebuah orientasi untuk bisa melaksanakan berhaji, dan semoga haji kita dalam keadaan mabrur. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.